nggak ngapa-ngapain, mending kita ngapa-ngapain. Gue mau cerita waktu pertama kali gue nonton pensi kelas 1 SMA. Suatu hari gue diajakin nih nonton pensi sama teman sebangku gue. Nah, karena itu pertama kalinya gue nonton pensi, jadi gue semangat dong. Apalagi waktu itu tuh artisnya lumayan yang terkenal gitu, gue lupa sih, tapi kalau nggak salah satunya ada Ran. Nah yaudah, akhirnya gue mau dong, gue yang kayak aku mau ikut gitu. Terus saking semangatnya gue nggak mikir yang kemana-mana, udah gue langsung ngasih duit gue ke teman gue dan dia langsung beli tiketnya. Sampai di mana H-2 acara. Itu acara pensi SMA 34 Jakarta. Terus temen gue ada yang rumahnya deket situ. Jadi tuh rencananya gue sama temen sebangku gue ini akan ke rumah temen gue yang deket SMA 34. Terus habis itu pas sore kita baru bareng ke acara pensinya. Terus temen sebangku gue tiba-tiba bilang kayak, nanti kayaknya gue bakal nginep, Min, lu mau nginep juga atau enggak? Nah di situ gue udah mulai agak deg-degan nih. Wah, kok nginep? Kenapa nginep? Karena sebelumnya saya tidak menanyakan itu pensi acaranya mulai jam berapa, selesai jam berapa. Nggak nanya, gue emang bodoh. Pas gue tanya, kenapa nginep emang? Terus habis itu dia bilang, iya soalnya kan pensinya kelarnya nanti sekitar jam 10, jam 11. Mampus, gue langsung kayak seketika terdiam dan kayak, itu malam banget. Buset, gue izin apa nih ke mak bapak gue yang jam 6 belum di rumah aja gue udah ditanyain, kamu di mana kok belum pulang? Ini lagi jam 11 malam. Malamnya itu gue mikirin cara banget, mikirin akal kayak ini gimana? Masa gue nggak jadi nonton? Gue udah bayar ya kan, lumayan tuh duitnya. Terus kayak akhirnya gue berpikir satu-satunya jalan adalah gue nginep juga. Cuma emak gue ini adalah tipe orang yang, kamu ngapain nginep-nginep di rumah orang, kayak nggak punya rumah aja. Jadi gue bener-bener definisi nggak pernah dibolehin untuk nginep di rumah temen gue apapun alasannya, kecuali bener-bener darurat banget. Makin bingung dong gue kayak, izin apaan nih gue sama mak gue biar dibolehin gitu kan. Terus akhirnya dapat akal lah, ini jangan ditiru ya, tolong, ini gue cuma cerita aja, jangan ditiru semuanya. Akhirnya gue bilang ke mak gue kalau temen gue itu ulang tahun dan dia mau ngadain birthday partinya gitu, tapi khusus untuk cewek-cewek, dan kita semua nih satu kelas cewek-cewek tuh nginep di rumahnya. Awalnya emang kayak nggak dibolehin gitu, kayak masih kayak, iya emang kenapa harus nginep, kayak ya udah nanti dijemput aja segala macem, kayak tapi tetap nggak bisa dong, kalau gue dijemput ntar ketahuan kalau gue bohong. Jadi akhirnya kayak gue meyakinkan dengan segala cara, gue sampai bilang kayak, iya ntar pokoknya besok pagi-pagi buta aku udah pulang lagi. Dengan 1001 cara gue dengan muka memelas gue akhirnya diperbolehkan. Kalian semua jangan ditiru, tolong ya, jangan ditiru lu semua. Dulu pas gue masih SD, gue tuh masuk geng-gengan gitu. Kayaknya gak cuma SD gue dong deh yang bocil-bocilnya, apalagi pas udah jadi senior nih kayak kelas 5, kelas 6 SD pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja, jadi gue sama temen-temen gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada satu orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani ngebantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong, oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak, oh iya ayo, nggak ada yang berani bantah ya, karena pada takut semua sama dia. Nah suatu hari ada salah satu teman gue yang nyeletuk kayak, kita bikin baju samaan nih, jadi kalau misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main, kita punya baju samaan gitu. Terus kayak pada mau semua nih, dan karena pas SD duit jajan dikit dan harga baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya, nggak mungkin kita ngomong ke emak buat beli baju samaan geng-gengan kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari. Nah ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu, dia nawarin diri deh kalau nggak salah, iya ke gua aja gitu. Ya udah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak 1.000, 2.000 kayak gitu-gitu. Suatu hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang teman gue nih yang ditakutin sama teman-teman gue yang lainnya yang ngumpulin duit ke dia. Terus abis itu jajan dulu nih, pas jajan dia ngomong gini ke gue, ini gue pakai dulu ya uang kalian, nanti gue ganti kok di rumah, gue punya duit, kata dia gitu. Terus gue kayak, oh ya udah pakai aja, orang duit ada di lu juga, kayak lo mau pakai yang penting lo ganti gitu maksudnya. Terus kayak ya udah pakai aja. Dan itu nggak cuma sekali, besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi, dia begitu lagi, dan seterusnya. Sering banget dia pakai uang gue sama teman-teman gue itu. Sebenarnya itu nggak masalah sih, karena kayak dia yang megang uang, dia punya uang di rumah, tinggal diganti lagi kalau misalnya dia pakai gitu, asal dia tahu berapa-berapanya yang dipakai. Cuma ini gue sama teman-teman gue udah ngumpulin uang selama 1 bulan lebih, tapi kagak jelas gitu. Setiap gue tanya ke dia kayak, udah berapa uangnya kekumpul, nggak tahu, karena pembukuannya nggak jelas. Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh kalau ada gue atau teman-teman gue yang nabung ke dia, karena kayak kita kan nggak jelas nabungnya, kadang 1.000, 2.000, ada yang bahkan goceng dalam sehari itu. Jadi kayak bener-bener kagak jelas. Ditambah lagi pas setiap gue sama teman-teman gue nanya ke dia kayak, jumlah uangnya udah ada berapa, dia selalu bilang, oh iya gue lupa ngitung besok deh. Dan respon gue sama temen-temen gue udah pasti kayak, oh ya udah santai aja, karena kita semua takut sama dia, nggak ada yang berani ngomelin dia. Terus
akhirnya gue berpikir sama temen gue, ini gimana caranya biar uang kita balik, karena nggak akan mungkin kekumpul dan nggak akan mungkin kebeli nih kalau ngumpulinnya ke temen gue ini. Akhirnya gue berdua sama temen gue memutuskan untuk ke rumah si temen gue ini buat ngadu sama setiap hari di kelas bau ketiak sampai dosen gak mau masuk. Jadi dulu waktu kuliah, ada salah satu teman kita itu yang ketiaknya bau banget. Sebenarnya dia itu tiap hari mandi, dan kalau pergi ke kampus itu katanya dia pakai deodoran. Tapi entah kenapa setiap pagi, apalagi kelas kita itu di lantai 6, jadinya setiap hari itu kita naik tangga dan pastinya setiap pagi itu pasti berkeringat. Nah biasanya setiap pagi itu aroma ketiaknya itu udah nyebar kemana-mana. Tapi biasanya cuma kita-kita aja yang nyium atau orang yang duduk di dekat dia aja. Tapi entah kenapa pagi itu aroma ketiaknya itu menyebar ke dalam satu ruangan. Dan satu kelas itu udah pada tahu kalau itu berasal dari dia. Sampailah akhirnya dosen kita datang. Dan pas dia buka pintu, itu aroma ketiak langsung masuk ke dalam hidungnya. Akhirnya dia gak nyaman nyium aroma bau tadi. Terus dia suruh kita cek ketiak masing-masing siapa yang lagi bau ketiak. Tapi gak ada yang ngaku saat itu. Padahal satu ruangan itu udah bener-bener aromanya itu menyerbak banget. Karena gak ada yang mau ngaku, akhirnya dosen kita itu marah. Karena kalau misalnya bau ketiaknya itu masih terus ada di dalam kelas, bisa-bisa kita semua tuh nggak konsen belajar. Nah jadi dosen kita itu nggak mau ngajar sebelum ada yang ngaku. Di situ kita tahu kalau teman kita ini yang bau ketiak, tapi kita nunggu dia buat ngaku sendiri karena nggak mungkin kan kita nunjuk dia. Akhirnya karena takut dosen kita itu marah, salah satu teman kita itu langsung ngasih tahu. Di situ dia malu banget. Akhirnya dia disuruh bersih-bersih sebentar ke kamar mandi. Bahkan dosen kita itu ngasih dia parfum buat dipakai di area ketiak dia. Nah pas dia balik dari kamar mandi gak ada 1 jam, aroma ketiak dia itu masih menyerbak di dalam satu ruangan. Karena ternyata deodoran dan parfum aja gak cukup buat ngilangin bau ketiak dia. Aroma ketiaknya itu masih terus muncul sampai akhirnya dia tuh gak pernah pede buat deket-dekat sama orang. Tapi karena kita sebagai teman yang baik, walaupun dia bau ketiak, kita tetap mau temenan sama dia sampai kita semua tuh udah terbiasa sama aroma ketiaknya dia. Oh ya, kalian suka gak kalau ada teman kalian yang bau ketiaknya itu suka menyerbak kemana-mana? Jujur itu gak enak banget, apalagi yang hidungnya sensitif. Oh yang